masa-masa awal pembentukan geopark Ijen di sini ya. Gunung api yang kita bahas tadi di awal-awal. Ya. Jadi gunung berapi tua ini merupakan jejak letusannya. Ya. Kalau dia mati bentuknya bulat-bulat, nanti akan lebih banyak dijelaskan Mas Abdillah bahwa ini kita kenal sebagai struktur lava bantal karena sudah seperti bantal. Okay. Nah ini di geopark Ijen sejauh ini sudah ditemukan di Pantai Parangireng di Alas Purwo di selatan. Kemudian kemarin kita juga observasi di Pantai Watu Dodol di Selat Bali. Oke. Nah ini ketemu lagi ternyata di bagian baratnya sini ya, berang yang sama. Nah ini menunjukkan kecocokan bahwa kalau dulu kita lihat aktivitas gunung berapi yang tua ini kan ada di laut ya, pulau-pulau gunung berapi. Nah lava bantal ini menceritakan itu bahwa kondisi lautan itu bisa menghasilkan lava yang bentuknya membental seperti ini. Beda dengan yang kita lihat di Pelalangan, di Belawan, itu lavanya kan mengalir ya, seperti mengikuti sungai. Tapi kalau di sini dia bulat-bulat. Nah bulat-bulat kenapa? Itu dijelaskan Mas Abdillah setelah itu. Jadi kita sekarang ada di event ini ya. Nanti kita akan jalan semakin mendangkal sampai ke aktivitas Ijen. Gitu ya. Jadi sekarang kita sedang menyelam di bawah laut. Baik. Ya, jadi sudah disebutkan bahwa apa yang kita lihat sekarang di bawah kita ini adalah struktur lava bantal. Jadi lava itu mempunyai beberapa struktur. Dia bisa berbentuk seperti kolom-kolom, seperti kolom segi 6, segi 4, itu memanjang vertikal ataupun horizontal. Juga salah satunya adalah struktur bantal. Nah ini sekarang kita melihat struktur bantal yang ada di sini. Tadi sudah disinggung oleh Mas Firman bahwa ini berasal dari gunung api. Kita harus sepakat dulu bahwa ini lava ya. Kan beda dengan yang tadi kita lihat di mana Bukit Luwe, itu adalah produk letusan dari Ijen Purba. Bentuknya kan beda ya. Kalau ini kan rigid atau kaku gitu ya. Satu tubuh ini isinya semua fragmen lava gitu ya. Tapi kalau yang tadi kita lihat di mana di Lui itu kan kecil-kecil ya. Terlihat bahwa itu pernah terledakkan. Jadi mungkin waktu itu barangnya seperti ini. Tapi karena letusan sangat dahsyat sehingga terledakkan kecil-kecil, kemudian mengendap jadi satu, kemudian terlaskan jadi sebuah batuan bernama Ignimbrite. Nah, kemudian bagaimana sih kok bisa nih lava kemudian keluar membentuk bantal-bantal? Nah, kita bisa melihat di sini, tadi kita sudah disinggung tadi ya, bentar balik lagi, bahwa gunung api itu ketika tabrakan besar di dua lempeng ini kan dampak paling terasa yang ada di sini ya, paling banyak gunung apinya waktu itu ya. Nah di sini ada sedikit. Nah ini salah satu bukti bahwa di sini pernah ada gunung api waktu itu. Berumurnya sama, 33 juta tahun yang lalu, tapi nggak banyak memang, karena tersingkap di Watu Dodol, di Selat Bali, dan juga di sini. Nah berarti kan waktu itu ini kan di tengah laut ya, berangkat dulu ya, tengah laut nih, dikelilingi laut nih semuanya. Nah sehingga ketika meletus kira-kira letusannya itu bakal mengalir ke laut atau ke benua lainnya? Laut kan, karena dia paling dekat dengan ini. Nah bantal ini terbentuk apabila lava yang mengalir, berarti syaratnya kalau mengalir encer atau kental? Encer kan, kalau kental dia meletup. Makanya kalau bikin selai nanas waktu bikin nastar mau lebaran atau bikin dodol itu kan kalau dia panas dari bawah kan terlontar ya. Tapi kalau air kan nggak terlontar kalau di mendidih, tapi dia mengalir kan. Iya. Cari ruang sempit. Nah sama, ini berarti mengalir posisinya, mengalir kemudian masuk dalam air laut. Nah syarat terbentuk bantal itu kedalaman minimal itu adalah 750 meter menurut penelitian ya. Berarti kalau dibayangkan waktu itu ini pernah ada di bawah laut sejauh 750 meter. Bisa membayangkan? Kenapa kalau di sungai nggak bisa? Kenapa kalau misalkan di laut 100 meter, 50 meter nggak bisa? Bukan nggak bisa, tapi bentuknya nggak akan sempurna. Oke. Nah sekarang kita berada di elevasi 300. Bisa bayangkan, ditarik ke masa lampau. Berarti dia pernah ada 1 kilo di bawah posisi ini. Nah kok bisa? Sekarang saya tanya, kalau kita renang di kolam 1 meter, kolam 2 meter, sama kolam 10 meter, orang dewasa
Kalau masuk, ketika tenggelam mana yang paling cepat ke atas? 1 meter, 2 meter, sama 10 meter. Kalau 1 meter. tenggelam, mana yang paling cepat terangkat? Tekanan paling besar yang mana? 10. 1 meter, 2 meter itu tekanan kecil. Makanya jadi kolam anak-anak kan? Bukan jadi kolam dewasa. Nah, karena tekanannya paling tinggi. Nah, sehingga ini lava masuk ke dalam air, kemudian tertekan dari bawah. Ada namanya tekanan hidrostatis, air yang diam. Hidro itu air, statis diam. Faktor yang mempengaruhi apa? Ketinggian. Kedalaman. Semakin dalam berarti semakin bagus tekanannya kan gitu ya. Sehingga semakin sempurna bentuk bantal-bantalnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Udah kebayang? Ya. Dulu pernah ada gunung, kemudian lavanya encer masuk ke dalam laut, mengalir ke dalam lautan. sekarang terangkat lagi. 150 meter, kemudian dari bawah kena tekan terbentuk bantal-bantal. Ada pertanyaan? Halo? Masih membayangkan. Cukup? Nah, sekarang saya minta tolong diamati, karena ini beda dengan di Alas Purwo, beda dengan di mana Watu Dodol. Coba diamati dalam satu batuan ini ketemu apa aja. Ambil satuan, misalkan di sini, tolong diamati. Apa yang diamati di sini? Apakah satu tubuh ini isinya warnanya abu-abu? Kemudian apakah ada kismis-kismisnya dan sebagainya? Coba diamati. Nanti akan saya jelaskan. Nah, piroksin itu ada di posisi yang sangat dalam kalau dari permukaan bumi. Jadi kalau begitu ini cocok. Nah, kita bisa melihat nih dari diagram subduksi atau tumbukan antara dua lempeng. Ini kan posisi gunungnya di mana? Di utara atau selatan? Di masa lampau. Di utara atau selatan? Gunung yang di sini ini, di sini kan utara atau selatan? Utara. Berarti kan di sini ya. Nah, kita bisa melihat kan jalur tunjamannya. Nah, yang di sini kan berarti dekat dengan jalur tunjaman atau tabrakannya ya. Maka kalau saya tarik garis ke atas, ini jaraknya pendek atau lebih pendek atau lebih dangkal daripada ini? Saya tanya. Lebih dangkal. Nah, kalau lebih dangkal, berarti kalau kita naik motor makin cepat atau makin jauh kalau dibandingkan dengan di sini? Makin cepat kan di sini. Berarti kalau di sini kan makin lama. Nah, berarti kan masih bisa mampir-mampir di sini kan. Nah, makanya di selatan itu berbeda. Karena jaraknya cepat, maka seragam. Warnanya hitam legam, seragam. Nggak ada sempat tumbuh-tumbuh kismis-kismis, nggak ada. Tapi ketika di sini ada jarak yang sangat dalam untuk naik ke atas dengan kecepatan yang sama, maka dia butuh waktu yang lama kan gitu kan. Iya. Dan dia makan mampir ke warung-warung. Makanya muncul kristal-kristal besar. Itulah namanya piroksin. Dan dia pasti dari jauh di dalam sama. Cocok. Kalau piroksin ketemu di sana, nggak cocok. Karena ini cepat keluarnya. Dan dia tumbukannya kan di sini. Nah, sehingga faktor yang mempengaruhi bahwa satu tubuh batuan ini ada beberapa kristal, salah satu piroksin atau mineral piroksin, itu adalah faktor kedalaman. Jadi kita posisinya jauh sehingga waktu travelnya lama, makannya banyak, akhirnya dia bisa bertumbuh besar. Jadi kristal itu bisa bertumbuh kalau misalkan waktu pendinginnya lama. Tapi kalau keluar dari panas langsung mendingin, maka dia akan nggak tumbuh. Ini berarti waktu tumbuhnya lama. Jadi makanannya banyak sehingga dia besar-besar. Nah, di sini di Situbondo itu sama. Ini namanya megapiroksin. Jadi kita bisa melihat mineral piroksin tapi dalam berjumlah dalam bentuk yang besar-besar. Tanpa mikroskop kita bisa melihat, tanpa lup kita bisa melihat. Makanya dia megapiroksin. Mega itu besar ya. Ada pertanyaan?